Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Firski dari Prodi S1 Gizi. Saya akan menjelaskan konsep ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan geostrategi atau ketahanan nasional dalam bentuk analisis. Saya akan memaparkan salah satu kasus hambatan bencana alam yang dibuat oleh manusia. Latar belakang. Secara umum, faktor penyebab terjadinya bencana karena adanya interaksi antara ancaman dan kerentanan. Kerentanan terhadap dampak risiko bencana adalah kondisi atau karakteristik biologis, geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu. Pembahasan atau analisis kasus. Tanpa kita sadari, dengan terus berkembangnya teknologi justru memberikan dampak yang buruk bagi alam. Maka dari itu, manusia sangat ketergantungan dengan alam seperti membangun rumah, membutuhkan kayu, batu, dan pasir. Kebutuhan pangan pun hampir seluruhnya berasal dari kekayaan alam. Berikut ini merupakan bencana alam yang diakibatkan oleh manusia. Yang pertama, kebakaran hutan. Kebakaran hutan disebabkan oleh manusia. Manusia sering dengan sengaja membakar hutan untuk kepentingan politik dan pribadi bagi segelintir orang. Di Indonesia sendiri, hampir 99% kebakaran hutan terjadi akibat ulah manusia. Penyebabnya adalah untuk pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit dan hutan taman industri. Yang kedua, tanah longsor. Selain dampak negatif yang ditimbulkan oleh longsor, ada juga dampak positif. Salah satunya yaitu masyarakat sendiri harus sadar bahwa jangan suka menebang pohon sembarangan. Karena apapun yang kita lakukan pada alam akan berakibat fatal bagi kehidupan manusia. Yang ketiga, laut yang tercemar oleh limbah plastik. PBB menyatakan kehidupan biota laut menghadapi kerusakan yang tak bisa diperbaiki akibat sekitar 10 juta limbah plastik yang dibuang ke laut setiap tahun. 5 negara di Asia yaitu Cina, Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Thailand menghasilkan 60% limbah plastik di lautan, menurut laporan tahun 2015 yang disusun Lembaga Ocean Conservancy. Berikut ini adalah video ikan paus yang mati akibat limbah plastik di laut. Temuan bangkai paus sperma Senin lalu di Pulau Kapota, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara yang diduga mati karena makan sampah plastik tak pelak menuai keprihatinan. Bayangkan saja, ketika diperiksa, petugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA dan para pegiat lingkungan bahkan menemukan sampah plastik seberat 5,9 kg yang telah menghitam dari dalam perut mamalia laut tersebut. Temuan ini mengindikasikan paus dengan panjang lebih dari 8 meter itu telah lama mengonsumsi sampah plastik yang tersebar di lautan. Dia mati karena sampah, tidak bisa lagi dibantai, ini mati karena sampah. Karena makan makanan yang dia tidak makan. Nggak bisa dicerna sama sekali. Ya. Yang keempat, banjir. Kelalaian manusia menjadi alasan utama terjadinya banjir. Terlalu menyepelekan hal-hal kecil justru bisa mengakibatkan bencana alam yang sangat merugikan. Salah satu penyebab terjadinya banjir adalah membuang sampah sembarangan ke sungai dan ke gorong-gorong. Terdapat hambatan yang ditemui BNPB dalam upaya evakuasi banjir di Jakarta adalah cuaca yang tidak menentu, tata ruang kota Jakarta utamanya terkait penataan pemukiman, dan masalah pompa yang belum memenuhi jumlah ideal. Berikut ini adalah video banjir yang terjadi di Papua. Kembali ke Jayapura, pemirsa, korban banjir dan longsor di Papua terus bertambah. Tercatat 82 orang meninggal dunia dan 74 orang masih dinyatakan hilang. Catatan dari beberapa pihak mengatakan banjir di Papua bukan hanya faktor alam, tetapi ada campur tangan manusia yang tidak memperhitungkan pembangunan terhadap keselamatan lingkungan. Dari data sementara, setidaknya 74 orang masih dinyatakan hilang. Sementara data meninggal tercatat 82 orang, 26 orang sudah berhasil diidentifikasi. Sebagai sebuah bencana, banjir terjadi karena faktor alam. Namun di balik bencana banjir yang melanda Sentani, terselip campur tangan manusia yang disinyalir menjadi pemicu banjir. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengungkapkan banjir di Papua salah satunya disebabkan oleh penebangan liar untuk area perkebunan. Kawasan hulu itu banyak yang telah beralih fungsi
dari kawasan konservasi hutan, kemudian beralih ke perkebunan. Nah, ini perlu sebuah solusi yang terintegrasi yang bisa juga berjangka waktu panjang. Solusi dari kasus ini adalah yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Karena salah satu masalah utama masyarakat adalah sampah. Yang kedua, jangan ragu untuk menanam pohon. Karena pohon dapat menyimpan air, mencegah tanah longsor, mencegah banjir, menjadi sumber oksigen, dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup. Ketiga, membuat saluran irigasi. Saluran irigasi penting untuk mengalirkan air buangan atau air hujan. Jangan sampai air hujan yang turun hanya menggenang hingga menyebabkan banjir. Yang keempat, pemetaan lingkungan dan penghijauan.